Swastiastu. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Nikadek Sinta Ayu Murniari. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK Saraswati 1 Denpasar, dan saat ini saya juga menjabat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 3 bimbingan dan konseling di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan nomor peserta PPG 2016 69954854 dan NIM peserta PPG saya adalah 20231000103112. Pada hari ini 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individu RIBT Teknik Self-Talk pada siswa SMK Saraswati 1 Denpasar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, silakan masuk Pak. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Kamu Ayu ya, anak kelas 11 TKP, temannya Wati? Iya Bu, saya Ibu Iya. kelas 12 TKP yang Ibu chat lagi. Iya, yang aku chat WA tadi malam. Bagaimana kabarnya nak? Kabar saya baik Bu. Kalau kabar Ibu bagaimana? Ibu juga baik, terima kasih. Ayu tahu kenapa Ibu panggil ke ruang BK? Sebenarnya nggak tahu sih Bu, dan Ayu dia ngerasa agak takut sama deg-degan aja kalau masuk ruang BK Bu. Oke, Ayu tidak perlu takut. Oke, teman Ayu juga banyak kok yang datang ke ruang BK. Tapi setahu saya bukannya ruang BK itu cuma didatengin sama anak-anak nakal aja Bu ya? Ayu tidak perlu takut dan ragu untuk datang ke sini. Ayu bisa berkonsultasi dengan Ibu, karena Ibu di sini sebagai konselor. Tugas Ibu memberikan layanan untuk membantu siswa di dalam mengatasi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan untuk menentukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Seperti itu nak. Begitu ya Bu. Iya nak. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan kita kali ini, yaitu kita akan melaksanakan konseling individu. Apakah Ayu mengetahui apa itu konseling individu nak? Konseling individu, saya nggak tahu Bu. Oke, baiklah nak. Ibu akan menjelaskannya. Di dalam konseling individu ini, konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara, konseling oleh konselor, seperti itu, kepada individu yang sedang mengalami permasalahan, sesuatu masalah konseling yang bermuara pada satu tujuan, yaitu teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseling, seperti itu. Nah, di dalam kegiatan ini Ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu Ayu di dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Ayu hadapi, asal Ayu mau menyampaikan secara jujur, seperti itu, dan terbuka terkait permasalahan tersebut, seperti itu. Apakah Ayu sudah paham? Sudah Bu, saya sudah paham. Kalau begitu saya mau mencoba untuk terbuka dan jujur di dalam konseling kali ini. Tapi saya minta jangan sampai teman-teman saya tahu ya Bu apa yang saya alamin. Iya nak, soal itu Ayu tidak perlu khawatir. Oke? Di dalam konseling itu ada kode etik yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang Ayu hadapi. Jadi Ayu tidak perlu khawatir, Ibu dapat menjamin pembicaraan ini dapat tidak akan diketahui oleh orang lain, seperti itu nak.
Begitu ya Bu. Oke. Baik Bu. Baiklah nak. Sebelum kita mulai membahas permasalahannya Ayu, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu. Ya? Oke. Kesepakatan waktu yang diperlukan untuk proses konseling ini apakah 40 menit sudah cukup untuk melakukan proses konseling ini nak? Saya rasa sudah Bu, sudah cukup. Sudah ya? Oke, baiklah Yu. Kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Kita akan memulai kegiatan ini. Hari ini apakah Ayu sudah siap untuk melaksanakan konseling? Sudah Bu, saya sudah siap. Sudah, oke. Oke, sebelum memulai kegiatan konseling individu hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doakan Ibu pimpin agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik. Oke, silakan Ayu berdoa sesuai dengan kepercayaan Ayu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baik Ayu. Waktu ini Ibu sudah melakukan wawancara mengenai permasalahan yang Ayu alami berdasarkan hasil daftar cek masalah yang Ayu isi saat wawancara bilang bahwa motivasi untuk belajar Ayu semakin menurun karena sering menyesal pada diri sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang bisa tidak Ayu ceritakan mengapa bisa seperti itu, Nak? Jadi Ceritakan aja, Nak. jadi begini Bu. Ya. Saya ngerasa saya itu udah giat untuk belajar. Bahkan ketika ada ulangan ataupun ujian, ketika hasilnya yang memang bagus, saya akan senang Bu. Betul. Tapi ketika hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya, di sana saya ngerasa down banget Bu. Bagaimana perasaan Ayu ketika Ayu merasa down karena mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan ekspektasinya Ayu? Saya ngerasa kecewa banget Bu, marah dan kesel pada diri sendiri. Saya seringkali menyesali diri saya sendiri, bahkan sering mengatakan bahwa saya itu seseorang yang sangat bodoh Bu. Ayu, mengapa Ayu bisa berpikir negatif seperti itu nak? Sampai menganggap diri itu bodoh. Karena sepengetahuannya Ibu, Ayu tuh merupakan anak yang berprestasi di kelas loh nak. Karena saya nggak ngedapetin nilai yang bagus kayak teman-teman Bu, dan dari itu juga saya menjadi malas untuk belajar. Jadinya saya mengambil kesimpulan bahwa untuk apa saya belajar kalau memang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya Bu. Seperti itu. Kalau Ibu boleh tahu, apakah kamu memiliki pikiran-pikiran negatif lainnya nak? Ada sih Bu. Ada Bu. Ya. Seperti apa itu nak? Seperti orang tua saya pasti marah dengan saya Bu, dan kecewa karena saya mendapatkan nilai yang turun dari hasil rapot saya. Terus juga biasanya saya mendapatkan ranking 3 selalu di kelas, tapi kemarin saya mendapatkan ranking 3 Bu. Orang tuamu merasa marah, kecewa seperti itu ya nak ya? Enggak sih Bu, orang tua saya nggak marah. Bahkan orang tua saya bilang kalau nggak apa-apa mendapat ranking 3. Dan saya harus menikmati belajar saya di sekolah. Tapi tetap aja Bu, karena saya dari SD selalu dapat ranking 1. Tapi kali ini saya mendapatkan ranking 3. Jadi saya ngerasa itu masalah yang berdampak sekali bagi saya Bu. Seperti itu. Baiklah Ayu, seperti ini nak ya. Dari yang Ayu sampaikan tadi, Ayu memiliki pikiran negatif, menganggap diri bodoh karena mendapatkan nilai yang tidak sesuai ekspektasi. Seperti itu. Memiliki anggapan untuk buat apa belajar giat ketika hasil atau nilai yang didapatkan tidak bagus, sehingga Ayu menjadi malas belajar.
dan Ayu berpikir sehingga Ayu merasa kecewa dengan rendahnya prestasi yang Ayu dapatkan, dan hal ini menyebabkan motivasi belajar Ayu rendah. Apakah benar demikian, Nak? Iya Bu, benar. Oke, baiklah Nak. Menurut Ibu, masalah rendahnya motivasi belajarnya Ayu ini sangat besar dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif tentunya. Oke, atau yang disebut juga dengan pikiran irasional. Irasional itu apa ya Bu? Oke, baik, Ibu jelaskan. Pikiran irasional itu adalah pikiran-pikiran atau ide-ide tidak logis yang terus-menerus diinternalisasi dan diyakini seseorang sampai menimbulkan penghancuran diri. Seperti itu. Nah, pikiran-pikiran negatif ini dapat menyebabkan Ayu kesulitan untuk melakukan aktivitas-aktivitas setiap harinya. Contoh, tadi kamu menganggap dirimu bodoh, padahal Ayu sangat berprestasi di kelas. Ayu juga merasa mengecewakan orang tua, padahal kenyataannya tadi Ayu cerita orang tua Ayu menerima padanya Ayu seutuhnya dengan apapun. Tuh, jadi hasil dari prestasi akademiknya Ayu, apakah Ayu memahami pikiran irasional seperti itu, Nak? Sudah Bu, saya sudah paham. Sudah paham, Oke. Nah, dengan adanya masalah tersebut, apakah Ayu bersedia Ibu bantu mengatasi pikiran-pikiran negatif yang ada pada diri Ayu? Saya bersedia Bu, saya nggak mau terus-terusan berlatar kepada keburukan. Saya ingin maju ke depannya Bu. Oke, bagus. Oke. Sekarang kalau sudah Ayu paham, Ibu Ayu ajak untuk menonton video mengenai stop bicara negatif pada diri sendiri. Oke, silakan disimak baik-baik ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berpikir kita adalah faktor penentu kemana kita akan pergi dan kemana kita akan sampai. Penciptaan kita itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pikiran dulu, baru tindakan. Jadi, apapun tindakan kita selalu diawali dari apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita selalu negatif, masa depan akan pasti menjadi negatif. Tapi kalau kita selalu positif, masa depan pun insya Allah menjadi positif. Pikiran kita ini menjadi dua bagian. Bagian yang positif dan bagian yang negatif. Bagian yang baik dan ada bagian yang jahat. Pikiran kita ini tidak pernah berlaku kata netral. Kalau baik, ya baik saja. Kalau jahat, ya tetap jahat. Saat kita berpikir positif, maka otak bagian positif kita akan memproduksi hal-hal yang positif. Begitu juga sebaliknya. Saat Anda berpikir negatif, maka otak bagian yang negatif akan memproduksi semua hal-hal yang negatif. Anda akan menjadi bos dari pikiran Anda. Pikiran itu cuma menunggu apa yang Anda mau. Semua tergantung dari Anda. Anda adalah mandor dari semua pikiran positif maupun pikiran yang negatif. Anda memang tidak bisa menciptakan dunia, tapi Anda bisa menciptakan dunia Anda sendiri. Dan semua dunia Anda itu dimulai dari bagaimana cara Anda berpikir. Pikiran akan menjadi kata-kata. Kata-kata akan menjadi tindakan. Tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter, dan karakter yang akan menuntun ke takdir hidup kita. Kalau pikiran kita selalu positif, akhirnya kata-kata kita pun akan menjadi selalu positif. Kata-kata kita menjadi positif, itu yang akan menjadikan kebiasaan kita menjadi positif juga. Kebiasaan yang terus berulang-ulang akan membentuk karakter dan kepribadian yang positif. Sehingga masa depan pun insya Allah menjadi positif juga. Dalam contoh kasus, saat Anda mau tidur, Anda mengatakan, besok itu akan selalu melelahkan. Banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Saya nggak akan mood besok. Besok tidak akan menjadi hari saya. Besok akan menjadi hari yang sangat buruk. Pikiran negatif itu mendengar dan berkata, oke bos, siap.
mereka langsung akan memproduksi semua hal-hal yang negatif. Anda akan sangat membenci alarm pada saat alarm itu berbunyi. Langkah Anda akan sangat malas menuju kamar mandi. Anda akan sangat membenci setiap bunyi klakson di jalan. Dan Anda akan sangat membenci semua orang yang ada di sekitar Anda. Tapi di saat bersamaan, Anda pun bisa memilih hal sebaliknya. Saat Anda mau tidur, Anda berkata, besok akan menjadi hari saya. Besok saya akan selalu semangat. Semua harus saya kerjakan. Pikiran positif mendengar dan berkata, oke bos, siap. Mereka akan langsung bekerja untuk memproduksi hal-hal yang positif dalam hidupmu. Saat mendengar alarm di pagi hari, Anda akan sangat semangat. Mandi sambil bersiul-siul, bunyi klakson mobil orang lain di pagi hari justru memacu adrenalin Anda untuk cepat sampai ke tempat kerja. Dan Anda memandang semua orang dengan sangat ceria. Tidak ada waktu untuk membenci, karena pikiran dari rumah sudah memproduksi hal-hal yang positif. Otaknya sama, tapi cara memproduksinya yang berbeda. Semua tergantung dari Anda karena Anda adalah bosnya. Semua tergantung dari sisi mana Anda menggunakan pikiran Anda. Cara berpikir yang benar akan selalu menuntun orang untuk selalu berpikir positif dan selalu berbaik sangka serta sistematis. Cara berpikir yang salah akan menuntun orang untuk selalu berpikir dari sisi negatif dan selalu berburuk sangka. Jangan menunggu mood datang terus kita bisa semangat, tapi ciptakanlah mood yang stabil setiap harinya. Karena dunia tidak peduli dengan kondisi mood kita. Dunia kerja tidak peduli dengan kondisi mood kita. Mau kondisi mood kita baik atau tidak, dunia kerja tidak peduli dengan hal itu. Dan untuk menciptakan mood yang stabil dimulai dari bagaimana Anda mengontrol pikiran Anda menjadi semuanya positif. Tidak ada hal-hal yang positif di dunia ini didapat dari pikiran yang negatif. Namun semua hal-hal negatif tidak akan pernah masuk dalam hidup kita kalau kita selalu memproduksi hal-hal yang positif. Kalau kita mau makan mangga, berarti kita harus membeli buah mangga. Anda tidak akan bisa makan mangga kalau Anda membeli buah pepaya. Dengan kata lain, jangan berharap kehidupan yang positif bila pikiran selalu negatif. Teruslah berpikir positif setiap hari. Jangan sampai hal-hal negatif lebih menguasai pikiran Anda, karena tidak ada hal-hal positif di dunia ini diraih oleh pikiran-pikiran yang negatif. Teruslah berpikir positif setiap hari. Jangan biarkan hal negatif lebih menguasai pikiran Anda. Teruslah memproduksi hal-hal yang positif, dan insya Allah kehidupan Anda juga menjadi positif setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang dapat Ayu pahami dari tampilan video tersebut? Yang saya dapat pahami, ternyata saya harus berpikir serta berbicara yang positif, Ibu. Ternyata kalau terus-terusan berbicara dan berpikir negatif berdampak sangat buruk ya Bu ke diri sendiri. Betul sekali Ayu. Apakah sebelumnya Ayu pernah berpikir untuk berusaha merubah pikiran-pikiran negatif atau berbicara negatif kepada diri sendiri? Pernah Bu, tapi saya nggak tahu harus bagaimana untuk memulainya. Apa yang Ayu katakan tadi ini berharap Ayu bersungguh-sungguh memiliki keinginan untuk mengatasi permasalahannya Ayu ya. Ibu sangat yakin Ayu pasti bisa dan harus bisa merubah pikiran-pikiran negatif tersebut nak. Baik Bu, terima kasih. Saya akan mencoba yang terbaik untuk diri saya sendiri. Baik, sekarang Ibu akan membantu Ayu untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar Ayu karena adanya pikiran irasional tersebut dengan teknik self-talk namanya nak. Apakah Ayu pernah mendengar teknik self-talk ini? Self-talk, saya nggak pernah dengar sih Bu. Oke, jadi Ibu jelaskan. Jadi teknik self-talk ini adalah teknik berbicara pada diri sendiri. Contohnya Ayu bisa berdialog dengan diri sendiri. Seperti itu, pernah tidak Ayu berdialog atau berbicara sendiri di dalam hati seperti itu? Pernah Bu, pernah kok Bu. Ya, seperti itulah nak. Teknik self-talk itu jadi bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri. Self-talk itu ada yang negatif dan juga ada yang positif seperti itu nak. Jadi dengan teknik self-talk negatif
ke self talk positif. Apakah Ayu sudah paham seperti itu, Nak? Sudah Bu, saya sudah paham. Ya, oke, baik Ayu. Ibu ada lembar LKPD. Ibu sekarang silakan diisi identitas Ayu dulu nggih di lembar LKPD ini. Pindahkan dulu nggih. Oke. Silakan dibuat dulu, Nak, ya. Baik Bu. Sudah Bu. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Tadi di awal Ayu sudah menjelaskan pikiran-pikiran negatif yang menjadi permasalahan Ayu. Jadi silakan Ayu tuliskan pikiran irasional atau self talk negatif Ayu pada LKPD ini. Baik Bu. Oke, silakan, Nak. Sudah Bu. Sudah? Oke. Baik, silakan Ayu ucapkan dengan lantang apa yang Ayu tulis self talk negatifnya Ayu. Self talk negatif. Mm-mm. 1. Saya tidak berharga. 2. Saya sangat bodoh. 3. Saya tidak layak untuk dicintai. Oke. Baik, dari self talk negatif Ayu tersebut, apakah bisa dirubah ke self talk positif, Nak? Saya rasa bisa Bu. Baik, jadi sekarang Ayu tuliskan self talk positifnya Ayu di bawahnya, dan Ibu akan membimbing membuat self talk positifnya. Baik Bu. Sudah Bu. Sudah. Oke. Kalau sudah Ayu membuat self talk positif, silakan Ayu bacakan dengan lantang self talk positifnya Ayu. Self talk positif. 1. Tidak apa-apa untuk merasa nggak baik-baik aja, tapi jangan lupa untuk bangkit. Yang kedua, saya berharga dan saya pantas untuk bahagia. Yang ketiga, saya hebat dan saya pasti bisa melewati semuanya. Yang keempat, saya tidak semua yang saya pikirkan itu benar, dan tetaplah fokus. Oke, bagus sekali Ayu, bangga sekali sama Ayu. Ayu sudah bisa mengubah self talk dari self talk negatif menjadi self talk positif dengan sangat baik, seperti itu. Silakan sekarang Ayu simak video mengenai self talk ini, Nak, ya. Baik Bu. Halo semuanya, if you live in Indonesia and would like to work remotely in order to spend emosi negatif yang masih terpendam. Jika pikirannya itu, kita terlalu sering mendengar apa yang orang lain katakan. Hingga tak sadar, kita sering lupa bahwa ada hati yang butuh didengarkan. Akibat dari terlalu sering mengabaikan diri sendiri. Salah satunya adalah hilang jati diri. Mudah terombang-ambing karena tak berprinsip. Inilah pentingnya positive self-talk. Kegiatan berbicara dengan diri sendiri dan berusaha mendengarkan apa kata hati mampu membawa banyak manfaat. Salah satunya lebih bisa mencintai diri sendiri. Lantas, bagaimana teknik positif untuk menerapkan positive self-talk? Berikut 5 hal diantaranya. Yang pertama, afirmasi diri dengan kata-kata positif. Kita semua setuju bahwa pikiran memiliki kekuatan yang amat luar biasa. Pikiran yang positif akan menghadirkan hal-hal yang bernilai positif. Tak jarang, suatu yang menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Berkat pikiran positiflah yang mendorong seseorang untuk terus maju. Maka dari itulah, saat melakukan positive self-talk, teknik yang perlu diterapkan adalah berpikiran positif. Afirmasi diri dengan kata-kata positif agar pikiran ikut memikirkan hal positif.
Dengan begitu, akan mudah diri kita melakukan dialog internal. Yang kedua, melihat hal-hal yang membuat tertawa. Saat melakukan self-talk, tubuh memerlukan ketenangan. Sebab ketenangan yang hadir akan mempermudah seseorang mendalami pikirannya sendiri. Maka ketika tubuh sedang di fase berantakan, pikirannya itu yang menjadi kendala. Untuk menghadirkan ketenangan, langkah pertama yang kamu bisa lakukan ialah melihat hal-hal yang membuat tertawa. Mengapa begitu? Sebab saat tubuh sedang tertawa, ia akan merasakan bahagia. Atas dasar kebahagiaan itulah, seseorang lebih bisa berpikir jernih dan memiliki daya untuk berpikir mendalam dalam rangka positif self-talk. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang positif. Untuk melakukan positif self-talk, memang tak hanya butuh dukungan dari dalam diri saja, tetapi dorongan dari luar juga perlu untuk mempermudah melakukannya. Contohnya, dengan berkumpul bersama lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif biasanya memiliki jiwa optimis yang luar biasa, di mana jiwa optimis ini akan menghasilkan energi positif lainnya, seperti semangat dan motivasi. Lingkungan seperti ini akan mudah mempengaruhi diri untuk selalu mendapatkan energi yang positif pula. Alih-alih kesulitan untuk melakukan self-talk, kamu akan semakin termudahkan dengan lingkunganmu itu. Yang keempat, keluarkan emosi negatif yang terpendam. Kendala yang sering tidak disadari saat melakukan positive self-talk adalah emosi negatif yang masih terpendam. Jika emosi negatif masih tersimpan, sulit kemungkinan seseorang bisa melakukan positive self-talk. Karena seseorang belum selesai dengan dirinya sendiri. Saat melakukan positive self-talk, tubuh membutuhkan ketenangan dan terlebih lagi tidak menyimpan masalah. Jika hal ini terjadi padamu, maka hilangkan emosi negatif tersebut. Kamu bisa menghilangkannya dengan menyalurkan emosi negatif seperti berbicara pada orang lain. Asalkan emosi negatif tersebut tidak ada lagi di dalam diri. Dengan begitu, saat kamu melakukan positive self-talk, tidak ada lagi rasa trauma akibat emosi negatif. Sehingga semakin mempermudah kamu melakukan praktik positive self-talk. Yang kelima, ambil jeda untuk melakukan perenungan. Kesibukan yang padat merayap membuat banyak orang sering tak sempat memperhatikan diri sendiri. Sebab mungkin terlalu banyak tuntutan serta tekanan yang akhirnya menyita waktu sendiri. Sehingga lupa bahwa diri sendiri perlu untuk diajak duduk dan berinteraksi. Sering abai pada diri sendiri harus segera dikurangi. Mulai perhatikan diri agar tak hilang jati diri. Perhatikan dengan melakukan positive self-talk secara rutin agar hidup semakin bermakna. Tak ada tujuan lain hidup selain untuk mendapatkan kebahagiaan. Jika sulit melakukannya, kamu harus memulai dengan langkah sederhana terlebih dahulu. Seperti mengambil jeda sejenak dan melakukan perenungan agar positive self-talk dapat dipraktekkan. Melakukan praktek positive self-talk memang sulit-sulit mudah. Mungkin dengan beberapa teknik ini dapat membantu kamu untuk memulainya. Jangan ragu untuk melakukannya agar diri kamu selalu sehat dari sisi fisik, mental, dan emosi. Semoga bermanfaat. Seperti itu nak ya. Oke, pesan apa yang Ayu temukan dalam video tersebut nak? Pesan yang saya dapat ambil, saya harus tetap berpikir positif Bu dalam mengalami kesulitan, karena itu membantu Ayudian untuk menghilangkan pikiran-pikiran irasional yang muncul. Ya. Oke, betul sekali Ayu. Dengan Ayu menerapkan self-talk positif akan memberikan sugesti ya, atau dampak yang positif juga pada diri Ayu dalam menghadapi suatu masalah atau kesulitan tertentu seperti itu. Dengan ditetapkannya self-talk positif yang Ayu tulis tadi, Ibu harap Ayu mampu menerapkannya di dalam kegiatan sehari-hari, khususnya Ayu mengalami kesulitan atau masalah Ayu tadi, yaitu saat Ayu mendapatkan nilai prestasi akademik yang rendah, agar Ayu mampu meningkatkan kembali seperti itu nak ya, motivasi belajar Ayu untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi ya. Apakah Ayu sanggup untuk menerapkan self-talk positif tersebut nak? Saya rasa saya sanggup Bu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Ayu. Sekarang bisakah Ayu menyimpulkan kembali hal-hal apa saja yang sudah dilaksanakan dalam konseling tadi nak? Kesimpulan saya dapat ambil dari konseling bersama Ibu tadi, saya menjelaskan mengenai permasalahan saya, yaitu pikiran-pikiran negatif yang sering menyakiti diri saya sendiri. Kemudian Ibu memberikan solusi dengan menggunakan teknik self-talk, di mana saya membuat self-talk
negatif kemudian diubah menjadi self talk positif dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari saya untuk membangkitkan semangat saya untuk belajar lagi. Oke, bagus sekali Ayu, Ibu bangga sekali sama Ayu. Ayu sudah sangat paham dengan apa yang Ayu laksanakan bersama Ibu dalam kegiatan konseling individu hari ini. Nah, Ibu ingin tahu rencana Ayu ke depannya itu bagaimana, Nak? Rencana saya tentunya saya akan menetapkan self talk ini, Bu. Saya ingin bisa bangkit lagi, semangat lagi belajar serta mendapatkan prestasi saya lagi seperti dulu, Bu. Baik, Ibu sangat senang sekali mendengar rencana Ayu yang jangka kedepannya sangat bagus seperti itu, Nak ya. Sungkara nanti dapat tercapai. Sekarang, Bu. Oke, setelah pasti bagaimana perasaan Ayu setelah mengikuti kegiatan ini, Nak? Saya ngerasa udah lega, Bu, dan juga senang karena udah menemukan jalan keluar dari masalah saya. Oke, seperti itu, Nak ya. Baiklah Ayu, tidak terasa sudah 40 menit kita melaksanakan konseling ini, Nak ya. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, Ibu minta Ayu untuk mengisi kuesioner kepuasan. Oke? Kepuasan Ayu terkait mengikuti kegiatan konseling hari ini. Oke? Untuk itu silahkan diisi dulu, Nak. Sudah, Bu. Sudah, nggih. Oke, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Ayu. Sesi konseling kali ini dapat kita akhiri, nggih. Baiklah Ayu, Ibu akan tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa, nggih. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke. Terima kasih Ayu, selamat siang. Nanti apabila Ayu masih belum bisa mengatasi permasalahan yang Ayu hadapi, Ayu bisa mencari Ibu kembali. Datang ke ruang BK ini lagi, Nak ya. Oke, untuk kegiatan melaksanakan kegiatan konseling selanjutnya yang dirasa Ayu belum dapat diselesaikan. Seperti itu, Nak ya. Jangan ragu-ragu untuk datang ke ruang BK ini lagi. Oke. Terima kasih ya, Bu. Iya, sekarang Ayu mau melanjutkan ke kelas lagi, ada jam Ada pelajaran lagi. pembelajarannya. Oke, baik, selamat siang. Silakan kembali ke kelas.